Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kekasih Tuhan, pernyataan ini disampaikan oleh Paulus dalam menanggapi kenyataan adanya duri di dalam dagingnya, yang meskipun ia berkali-kali berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyingkirkannya, namun Tuhan tidak mengabulkannya. Atas permohonan Paulus, justru Tuhan menjawab dengan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang langsung menjadi kuat. Orang yang kuat pasti adalah orang yang pernah lemah. Tidak ada orang yang langsung menjadi terampil. Orang yang terampil pasti pernah gagal. Demikian juga dengan orang yang bijaksana, pasti pernah direndahkan dan tidak diperhitungkan. Hal yang sama juga terjadi dan dialami oleh orang sabar, pasti pernah dikecewakan. Karena itu kekasih Tuhan, kita sadari atau tidak, kita mau mengakui atau tidak, hal-hal yang buruk dan bahkan hal-hal yang menyakitkanlah yang membentuk kehidupan kita hari ini. Kegagalanlah yang membuka kesempatan bagi kita untuk berhasil. Kesakitanlah yang membuat kita menjadi sehat. Pengkhianatanlah yang membuat kita menjadi sabar, dan kekecewaanlah yang membuat kita menjadi bijaksana. Sebagaimana pelaut yang tangguh dibentuk oleh lautan ganas, demikian pula lah seharusnya kehidupan kita. Agar kita menjadi kuat, kita harus mengizinkan penderitaan, pergumulan dan kesukaran membentuk diri dan kehidupan kita. Oleh karena itu pula lah kekasih Tuhan, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang melemahkan atau berhadapan dengan orang-orang yang melemahkan, kiranya kita tidak membiarkan diri kita terpapar oleh kelemahan. Ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang menyakitkan, kiranya kita juga tidak membiarkan hati kita diwarnai oleh rasa sakit itu. Ketika kita harus berhadapan dan diperhadapkan dengan hal-hal yang mengecewakan, apalagi dengan orang-orang yang mengecewakan, kiranya kita tidak membiarkan kekecewaan merenggut sukacita dan damai sejahtera Tuhan dari hati kita. Kekasih Tuhan, Tuhan akan izinkan kita selalu berhadapan dan bahkan akan selalu bersentuhan dengan hal-hal yang buruk, yang mengecewakan dan yang melemahkan, serta yang menyakitkan. Karena melaluinya lah Tuhan akan memproses dan membentuk kita menjadi pribadi tangguh, sehat, kuat, bijaksana dan terampil baginya dan bagi pekerjaannya, serta untuk berkat-berkatnya yang akan dicurahkannya atas kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.